Negara Mongolia atau yang sering kita sebut dengan Mongolia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di kawasan Asia Timur. Letaknya diapit oleh dua negara besar yaitu Rusia di bagian utara dan dengan negara Tiongkok di bagian selatan, di mana secara langsung wilayah negara Mongolia ini berbatasan dengan wilayah daerah otonom Mongolia dalam milik Tiongkok. Secara keseluruhan, negara ini meliputi area seluas 1.564.116 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, Mongolia adalah negara terkurung daratan terbesar kedua di dunia setelah negara Kazakhstan. Sebagian besar wilayah Mongolia terdiri dari padang rumput atau stepa, yang juga dikenal sebagai stepa Mongolia Manchuria. Geografi negara ini terbagi atas dua kawasan yang berbeda. Di bagian selatan geografinya terdiri dari wilayah gurun Gobi, sedangkan bagian utara adalah wilayah pegunungan. Pada tahun 2020 lalu diperkirakan jumlah populasi penduduk Mongolia mencapai 3.353.470 jiwa, dengan mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Mongolia. Secara tradisional, Buddhisme Tibet adalah agama yang dominan dipraktekkan di negara ini, dengan sekitar 51% penduduk Mongolia saat ini adalah penganut Buddhisme. Sementara sekitar 40% penduduk Mongolia menyatakan tidak beragama. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi ketika negara ini berada di bawah rezim komunis, di mana pada saat itu praktek-praktek keagamaan sangat ditekan. Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Mongolia. Kota yang awalnya didirikan sebagai pusat keagamaan ini, saat ini telah menampung sekitar setengah dari populasi penduduk Mongolia. Di era modern, kota Ulaanbaatar adalah jantung budaya, industri, dan keuangan negara. Kota ini juga menjadi pusat jaringan transportasi Mongolia dan terhubung antar kereta api Trans-Siberia di Rusia dan sistem kereta api Cina. Mongolia adalah negara Republik Kesatuan dengan sistem semi-presidensial. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif. Presiden Mongolia dipilih secara langsung dalam sebuah pemilu untuk masa jabatan selama 6 tahun. Uniknya, masa jabatan Presiden Mongolia hanya berlaku 1 kali. Artinya Presiden Mongolia tidak dapat menyalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya. Presiden Mongolia saat ini adalah Ukhnagin Khurelsukh yang menjabat sejak tanggal 25 Juni tahun 2021. Oleh Bank Dunia, Mongolia diperingkatkan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Kegiatan ekonomi di negara ini telah lama didasarkan pada pertanian dan peternakan. Mongolia adalah produsen kain Kashmir terbesar kedua di dunia. Kain ini adalah bahan pakaian yang terbuat dari benang wol yang dihasilkan dari bulu domba Kashmir. Selain itu, negara Mongolia juga memiliki deposit mineral yang luas, seperti tembaga, batu bara, molybdenum, timah, tungsten, dan emas. Saat ini pertambangan adalah kegiatan industri utama di Mongolia. Industri ini membentuk setidaknya sekitar 30% dari semua industri Mongolia. Sejarah Mongolia. Sejak zaman kuno, daerah yang saat ini menjadi wilayah Mongolia telah dihuni oleh kelompok-kelompok nomaden. Pada abad ketiga sebelum Masehi, munculnya kerajaan nomaden Xiongnu di wilayah tersebut berperan menandai dimulainya era kenegaraan di Mongolia. Pada perkembangannya, wilayah Mongolia pernah diperintah oleh berbagai kerajaan nomaden, termasuk diantaranya adalah Xiongnu, Xianbei, Kehanan Rouran, Kehanan Turki, dan lainnya. Bangsa Mongol mendapatkan puncak kejayaannya pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1206, ketika seorang kepala suku bernama Temujin akhirnya berhasil menyatukan suku-suku Mongol dan menempa mereka menjadi kekuatan tempur di wilayah Manchuria dan pegunungan Altai. Temujin kemudian mendirikan Kekaisaran Mongol dan dirinya digelari sebagai Genghis Khan. Genghis Khan terkenal akan kebrutalan dan keganasannya. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mongol berhasil menaklukkan sebagian besar daratan benua Asia dan beberapa wilayah Eropa. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Mongol adalah kerajaan daratan terbesar dalam sejarah dunia. Wilayahnya meliputi area seluas 33 juta kilometer persegi, atau sekitar 22% dari total luas daratan di bumi. Wilayah tersebut membentang dari Polandia di bagian barat hingga ke Korea di bagian timur, dan dari bagian Siberia di utara ke Teluk Oman, dan Vietnam di bagian selatan. Setelah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongol dibagi menjadi 4 kerajaan atau yang disebut dengan Khanat.
Setelah pecahnya Kekaisaran Mongol, wilayah Mongolia modern diperintah oleh dinasti Yuan di Cina. Dinasti Yuan sendiri adalah kerajaan yang didirikan oleh Kubilai Han yang merupakan cucu dari Genghis Khan setelah dirinya berhasil menaklukkan Cina. Setelah lebih dari 1 abad berkuasa di Cina, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming pada tahun 1368. Setelah kekalahannya, para pemimpin dinasti Yuan dan pengikutnya melarikan diri ke utara ke wilayah Mongolia. Mereka kemudian mendirikan pemerintahan mereka yang kemudian dikenal sebagai dinasti Yuan Utara. Periode berikutnya setelah kematian Kaisar Yuan yang terakhir, Mongolia ditandai dengan perebutan kekuasaan di antara berbagai faksi, terutama oleh faksi Genghisid dan Oirat non-Genghisid. Pada abad ke-16, bangsa Mongol yang sempat terpecah kembali berhasil disatukan di bawah pimpinan Dayan Han dan Ratu Manduhai. Pada abad ke-16 juga ditandai dengan penyebaran agama Buddhisme Tibet di wilayah Mongolia. Pada abad ke-17 Masehi, setelah terlibat konflik dengan bangsa Manchu, akhirnya Mongolia berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qing dari Cina yang didirikan oleh bangsa Manchu. Dinasti Qing mengendalikan Mongolia hingga sekitar tahun 1911. Setelah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, Mongolia di bawah Bokhan mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Tetapi tidak diakui oleh Republik Cina yang menganggap bahwa wilayah Mongolia adalah bagian dari Cina karena sebelumnya diperintah oleh dinasti Qing. Kemerdekaan Mongolia dari Republik Cina baru berhasil dicapai pada tahun 1921 setelah mereka dengan dibantu oleh Rusia berhasil memukul mundur pasukan militer Cina. Setelah dibantu kemerdekaannya oleh Soviet, negara ini berada di bawah pengaruh Soviet yang kuat dan menjadi negara satelit dari Uni Soviet. Akhirnya pada tahun 1924, Republik Rakyat Mongolia didirikan sebagai negara sosialis, menggantikan sistem monarki sebelumnya, dan politik Mongolia mulai mengikuti pola yang sama dengan politik Soviet saat itu. Setelah adanya gelombang revolusi anti-komunis pada tahun 1989, pada tahun 1990 Mongolia memulai revolusi damainya yang dikenal sebagai Revolusi Mongolia. Revolusi ini menyebabkan sistem multipartai dan konstitusi baru, serta transisi ke sistem ekonomi pasar pada tahun 1992. Pada tanggal 13 Februari tahun 1992, istilah Republik Rakyat dihilangkan dari nama negara, yang juga menandakan era komunis sudah berakhir di negara tersebut. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Mongolia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 22 fakta dari negara Mongolia. Dalam bahasa Latin, nama Mongolia memiliki arti tanah bangsa Mongol. Asal kata Mongol sendiri berasal dari kata Mong yang berarti berani. Mongolia juga dikenal dengan julukan Tanah Langit Biru. Julukan ini diberikan karena negara Mongolia menerima sekitar 250 hari cerah dengan lebih banyak sinar matahari dalam 1 tahun. Selain itu, bangsa Mongol secara tradisional mempraktekkan perdukunan leluhur yang dikenal dengan Dewa Langit Tenger atau Tengri. Desain bendera nasional Mongolia terdiri dari 3 garis vertikal dengan warna merah, biru, merah, dan simbol nasional Mongolia yang disebut dengan Soyombo berada di bagian sisi kiri bendera. Desain bendera saat ini diadopsi sejak tanggal 12 Januari tahun 1992. Warna biru pada bendera tersebut melambangkan langit biru abadi, bisa juga melambangkan Dewa Langit Tenger atau Tengri. Sedangkan warna merah melambangkan berkembang untuk selamanya. Togrok atau Tugrik adalah mata uang resmi dari negara Mongolia. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan MNT. Uniknya, mata uang ini tidak memiliki koin. Semua nilai dalam mata uang Tugrik dicetak dalam lembaran uang kertas. Jika kita konversi mata uang Tugrik ke rupiah, 1 Tugrik memiliki nilai sebesar 4,95 rupiah. Bahasa Mongolia adalah bahasa resmi dari negara ini. Bahasa ini dituturkan oleh lebih dari 95% populasi penduduk Mongolia. Di masa lalu, bahasa Mongolia dituliskan menggunakan aksara Mongolia. Namun saat ini bahasa Mongolia dituliskan menggunakan abjad Cyrillic. Bahasa Rusia dan bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling sering digunakan di Mongolia. Selain kedua bahasa tersebut, saat ini bahasa Korea juga menjadi bahasa yang cukup populer.
karena puluhan ribu orang Mongolia bekerja di Korea Selatan. Genghis Khan adalah orang yang paling terkenal di Mongolia dan dianggap sebagai bapak pendiri Mongolia. Genghis Khan berkuasa dengan menyatukan banyak suku nomaden di Asia Timur Laut dan menaklukkan sebagian besar Eurasia. Dia mendirikan kerajaan terbesar di dunia hanya dalam rentang waktu 25 tahun. Genghis Khan menaklukkan wilayah yang lebih besar dan lebih besar populasinya daripada yang dilakukan oleh Romawi dalam kurun waktu 4 abad. Terlepas dari reputasinya yang cukup mengerikan di seluruh dunia, Genghis Khan juga memajukan kekaisaran Mongol dengan cara lain. Dia mempraktekkan meritokrasi, sebuah sistem politik di mana kekuatan politik diberikan kepada individu berdasarkan bakat, bukan pada kekayaan atau kelas sosial seseorang. Dia juga mendorong toleransi beragama di kekaisaran Mongol. Meskipun dirinya buta huruf, dia mengadopsi aksara Uighur sebagai sistem penulisan kekaisarannya dan mengendalikan serta mempromosikan perdagangan dan komunikasi di sepanjang jalur sutra. Hingga hari ini situs pemakaman Genghis Khan masih dirahasiakan keberadaannya. Diceritakan bahwa orang-orang yang menghadiri pemakaman Genghis Khan dibunuh oleh tentara yang juga bunuh diri dalam upaya untuk menjaga lokasi situs tetap rahasia. Dan mengapa ini dilakukan masih menjadi pertanyaan sampai saat ini. Pada tahun 2008, patung Genghis Khan yang sedang mengendarai kuda didirikan sebagai bentuk penghormatan rakyat Mongolia kepada bapak pendiri bangsa. Patung setinggi 40 meter tersebut adalah patung berkuda terbesar di dunia. Patung ini berada di tepi sungai Tul di kota Sonjin Boldog, sekitar 54 km dari ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Dengan ketinggian rata-rata 1580 meter di atas permukaan laut, Mongolia adalah salah satu negara tertinggi di dunia. Witten Peak atau yang dalam bahasa Mongolia disebut dengan Nairam Dalul adalah titik tertinggi negara ini dengan ketinggian 4374 meter di atas permukaan laut. Titik terendahnya adalah Danau Hohnur pada ketinggian 560 meter di atas permukaan laut. Dipengaruhi oleh letak geografisnya, negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari padang rumput ini memiliki iklim kontinental yang ekstrim dengan musim dingin yang panjang dan sangat dingin dan musim panas yang pendek, di mana sebagian besar curah hujan turun pada musim tersebut. Suhu rata-rata di sebagian besar wilayah Mongolia berada di bawah titik beku antara bulan November hingga bulan Maret dan di atas titik beku pada bulan April hingga bulan Oktober. Dengan suhu rata-rata berada di angka minus 1,3 derajat Celcius dan mencapai minus 36 derajat pada puncak musim dingin, kota Ulaanbaatar dinobatkan sebagai ibu kota terdingin di dunia. Meskipun Mongolia identik dengan cuaca dinginnya, negara ini memiliki suguhan favorit yang unik di musim dingin, yaitu es krim. Saat musim dingin, kamu akan dengan mudah menemukan pedagang kaki lima yang menjual es krim di jalanan. Diduga bahwa orang yang pertama kali menciptakan es krim adalah orang Mongolia. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa dahulu kala, penunggang kuda Mongolia membawa usus hewan dalam perjalanan jauh mereka. Kombinasi antara cuaca dingin dan gesekan saat menunggang kuda menghasilkan zat seperti es krim dari usus hewan tersebut. Mongolia juga dikenal sebagai tanah penunggang kuda. Kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongolia. Hewan ini melambangkan budaya negara dan dikatakan bahwa orang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Bahkan jumlah populasi kuda di Mongolia melebihi populasi manusianya. Airak adalah minuman nasional Mongolia. Minuman ini adalah minuman hasil fermentasi yang terbuat dari susu kuda. Orang-orang nomaden di negara itu sering menyambut tamu mereka dengan semangkuk airak dan akan dianggap tidak sopan bagi tamu yang menolak untuk mencicipi airak. Disebutkan di awal video bahwa sebagian wilayah Mongolia terdiri dari wilayah Gurun Gobi. Gurun Gobi adalah salah satu gurun terbesar di dunia dan merupakan gurun terbesar di kawasan Asia Timur. Gurun Gobi di Mongolia dianggap sebagai reservoir fosil dinosaurus terbesar di dunia. Wilayah ini terkenal karena sejumlah besar fosil dinosaurus dari periode Kapur akhir yang mewakili fase terakhir evolusi dinosaurus. Dengan melihat perbandingan antara luas wilayah dan jumlah populasi penduduknya, Mongolia adalah negara berdaulat paling jarang penduduknya di dunia.
Mongolia terkenal dengan gaya hidup dan tradisi nomadennya. Negara ini adalah salah satu negara terakhir di dunia yang memiliki proporsi pengembara yang begitu tinggi di antara penduduknya. Setidaknya sekitar 30% hingga 40% populasi penduduk negara ini hidup dengan cara nomaden atau semi-nomaden. Kebanyakan orang Mongolia, terutama mereka yang masih nomaden, tinggal di sebuah rumah tradisional yang disebut dengan ger atau yurt. Meski demikian, mereka yang sudah menetap di daerah perkotaan kebanyakan masih memiliki akses ke ger dan menggunakannya pada rumah musim panas pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Ger atau yurt adalah rumah tradisional dari bangsa Mongolia. Rumah ini adalah tenda bundar portable yang ditutupi dengan kulit atau kain kemba dan digunakan sebagai tempat tinggal oleh beberapa kelompok nomaden yang berbeda di stepa Asia Tengah. Ger juga disebut sebagai Water of Steppe. Uniknya, pintu dari rumah tradisional ini selalu menghadap ke arah selatan. Hal ini disebabkan karena angin selalu berhembus dari utara dan barat laut. Sampai hari ini ada lebih banyak orang Mongolia yang tinggal di wilayah Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya di daerah otonomi Mongolia Dalam daripada di negara Mongolia. Itulah video tentang negara Mongolia, sebuah negara yang pernah menguasai hampir seperempat luas daratan bumi pada masa kejayaan.